Halo teman-teman, sekarang kita bakal ngebahas soal 4. Jadi ini tuh materi bab 4 di buku charter. Kita diminta untuk ngebuat jurnal sama ngebuat account. Nah kalau account sendiri teman-teman udah pada paham lah ya. Intinya sama aja sih kayak yang di pengakun gitu. Ya, sekarang kita mulai dari yang jurnal. Oh ya, di sini katanya ada perusahaan manufaktur PT Ginkgo yang mana dia mulai beroperasi pada tanggal 1 Juli 2019. Jadi selama bulan Juli transaksi yang diselesaikan sebagai berikut. Kita mulai dari yang A. Katanya dibeli bahan baku 80 juta dan dibayar tunai sebesar 30 juta. Nah, karena ada pembelian bahan baku, berarti kan bahan bakunya bertambah ya. Berarti di debit itu kita tulis materials. Nah, di sini katanya pembeliannya itu ada yang dibayar tunai, yaitu 30 juta. Nah, berarti sisanya itu kan utang ya, muncul accounts payable. Jadi kreditnya itu cash sama accounts payable. Nah, materials tadi kan banyaknya itu 80 juta. Cashnya berarti yang dibayar tunai 30 juta. Berarti yang accounts payable itu sisanya ya, 50 juta. Lanjut yang B, bahan baku yang dipakai untuk produksi sebesar 75 juta, termasuk untuk penggunaan tidak langsung sebesar 8 juta. Nah, karena di sini materialsnya digunakan, berarti kan habis tuh. Maka kita letak nih di kredit materials sebesar totalnya 75 juta. Nah, di sini katanya dia itu digunakan untuk produksi, yang mana ada yang untuk penggunaan langsung dan penggunaan tidak langsung. Penggunaan tidak langsungnya itu 8 juta, berarti sisanya itu semuanya untuk penggunaan langsung. Nah, di jurnalnya sendiri ini kita bedain untuk yang langsung kayak DM di sini ya, atau mungkin nanti DL itu berarti masuknya ke WIP. Sedangkan kalau untuk yang tidak langsung itu masuknya ke FOH. Nah, karena di sini kita ngebahasnya bab 4 yang mana kita tuh dari segi FOH-nya itu masih berdasarkan keadaan aktual ya, belum ada standarnya, jadi belum ada tarif yang ditetapkan sebelumnya. Berarti FOH yang kita catat itu hanya FOH kontrol aja. Beda sama bab job order costing yang kita udah mulai ketemu tuh sama FOH yang udah ditetapkan sebelumnya. Oke, kalau udah ada tarif yang ditetapkan sebelumnya atau predetermined rate-nya, itu berarti kita udah mulai pakai akun applied FOH. Tapi karena kebetulan di ilustrasi ini tuh nggak ada tarif yang ditetapkan, maka kita pakainya FOH control gitu ya. Oke, jadi di sini kita ngakuin WIP dan FOH control ya. WIP-nya sisa dari 8 juta, berarti itu besarnya 67 juta. Aduh, ribet. FOH control ini 8 juta. Ini yang B. Lanjut yang C. Yang C ini tuh di sini katanya beban gaji yang terhutang adalah sebesar 120 juta, yang mana terdiri dari gaji bagian pemasaran 7,5, administrasi 12,5, berarti sisanya produksi, yang mana produksi itu ada tidak langsung sama langsung. Tidak langsung 20%, langsungnya 80% gitu. Oke, yang pertama berarti kita akui dulu beban gajinya. Berarti jurnalnya itu payroll pada accrued payroll, atau teman-teman kalau mau pakai akun yang biasa dikenal di pengakun gitu ya, kayak sales and wages expense itu bisa, tapi lebih baik kita pakai payroll aja biar terbiasa. Jadi ini beban gajinya, ini utang gajinya gitu. Besarnya berapa nih totalnya? Berarti 120 juta. Nah, sekarang kita mau ngapus akun payrollnya karena kita mau distribusiin ke masing-masing alokasi gaji tadi. Berarti kreditnya itu payroll ya, sebesar totalnya tadi. Nah, baru deh debitnya itu alokasinya. Di sini ada ke bagian pemasaran, ada ke bagian administrasi. Berarti itu ada yang beban marketing ya, ada juga beban administratif. Berarti di debit itu ini. Nah, teman-teman boleh tambahin kontrol di bawah, di belakangnya gitu, boleh juga enggak. Maksudnya kontrol ini tuh dia tuh berdasarkan keadaan aktualnya gitu loh. Nah, di sini katanya marketing pemasaran 7,5, sedangkan kalau administrasi 12,5, berarti kayak gini. Nah, sisanya itu kan untuk produksi. Berarti DL-nya itu ada yang langsung ya. Labor-nya itu ada yang langsung gitu, yaitu DL. Ada juga yang tidak langsung, indirect labor. Berarti masuknya ke FOH. Maka
di debit juga ada WIP dan FH control. WIP nya berarti yang langsung. Nah yang langsung ini kan 80%. Nah sisanya ini kurang ini itu kan 100 juta ya, berarti 80% nya itu 80 juta. Berarti untuk yang tidak langsung indirect label yang mana itu FOH itu 20 juta. Oke, lanjut soal yang D. Di soal D ini tuh katanya dibayar biaya-biaya sebagai berikut. Ada biaya pemeliharaan mesin, pemeliharaan gedung kantor, asuransi gedung pabrik dan mesin, ada biaya iklan. Nah, karena di sini katanya dibayar, berarti ada uang tunai yang keluar ya. Berarti kreditnya itu cash sebesar totalannya ini, yaitu sebesar 9 juta. Nah, sekarang kita tentuin nih debitnya akunnya apa aja. Nah, karena di sini tuh ada pengeluaran terkait dengan produksi, yaitu pemeliharaan mesin, terus ada asuransi gedung pabrik dan mesin. Berarti itu kita masukin ke bagian FOH control karena mereka merupakan bagian dari other FOH. Itu besarnya totalnya ya 3 juta tambah 2,5, berarti 5.500.000. Lalu untuk pemeliharaan gedung kantor, pemeliharaan itu berarti maintenance expense. Nah, teman-teman bisa tambahin keterangan di belakangnya office building kita, karena katanya itu kan untuk gedung kantor. Besarnya ini 2.500.000. 1.500.000, sorry. Lalu yang terakhir ada biaya iklan, berarti advertisement expense ya, beban iklan sebesar 2.500.000. Lanjut yang E, dicatat biaya penyusutan mesin sebesar 1,5 juta dan pabrik 2,5 juta. Biaya penyusutan berarti kita mau ngakui beban penyusutannya. Tapi karena ini masih terkait dengan proses produksi, berarti dia itu masuk ke other FOH, berarti kita catat di debitnya itu sebagai FOH control ya. Nah, kreditnya berarti akumulasinya, accumulated depreciation-nya. Nah, teman-teman bisa pisah nih. Yang pertama mungkin untuk mesinnya aja, terus yang kedua untuk yang gedung pabriknya. Yang ini bisa, atau mau gabung juga bisa. Yang machinery ini 1,5 ya, yang pabrik 2,5, berarti totalnya FOH control tuh 4 juta. Lanjut yang F, total biaya overhead pabrik dibebankan ke perkiraan barang dalam proses. Berarti FOH control itu kita mau bebankan ke WIP. Berarti jumlahnya itu WIP pada FOH control. Nah, besarnya berapa nih? Berarti besarnya itu sesuai dengan hasil transaksi kita tadi ini. FOH controlnya itu ada berapa sih? Berarti ini terus ditambahin ini, terus ditambahin ini, ditambahin ini. Nah, nanti dapat besarnya itu adalah 37.500.000. Lanjut yang G, biaya produksi yang sudah selesai seluruhnya kemudian ditransfer ke gudang. Nah, berarti proses produksinya itu udah selesai, barangnya itu udah jadi, jadinya itu barangnya disimpan ke gudang. Nah, kita udah bisa nih ngebebanin dari WIP itu menjadi finished good. Karena kan WIP-nya tuh produknya itu udah selesai kan. Proses produksinya itu udah kelar gitu. Jadi yang WIP tadi itu kita hapus. Nah, debitnya kita gantiin dengan finished good. Karena kan muncul tuh barang yang telah selesai diproduksi. Nah, besarnya berapaan nih? Kan jurnal ini ya, finished good pada work in process. Nah, besarnya berarti itu totalan work in process dari yang jurnalnya ini gitu. Jurnal ini itu ada dari DM, terus ada dari DL, terus dari FOH control juga ya yang ini, yang mana totalnya itu nanti bakal sebesar 184.500.000. Nah, kalau misalnya di soal itu dikasih tahu beginning balance dari WIP-nya, itu jangan lupa nanti teman-teman juga tambahin ya pas jurnal pembebanan ke FG-nya gitu. Tapi karena di sini di soal dibilang kalau dia tuh baru mulai operasinya itu 1 Juli 2019 gitu. Jadi sebelumnya itu kan nggak ada proses produksinya ya. Ya udah berarti yang kita transfer ke finish good itu hanya dari yang jurnal ini aja gitu. Kalau misalnya ada beginning balance jangan lupa nanti ditambahin juga. Oke. Apa lagi nih? Di sini nomor 2 kan WIP dan FOH control kayak biasa lah ya, kayak gini teman-teman. Kebetulan di